Hai, perkenalkan nama saya Aurelia Tamba dengan NIM 2321207778. Di tengah keberagaman bangsa kita saat ini, menjaga toleransi adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan beberapa pendapat narasumber tentang bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah bangsa kita. Selamat menyaksikan. Para umat beragama menurut saya pribadi sebagai agama Kristen itu sudah cukup baik ya. Skala 10 sampai 100 menurut saya kasih 85. Soalnya masyarakat sudah banyak yang saling menghargai perbedaan. Lalu walaupun kadang masih ada hal-hal masalah intoleransi. Masih paling banyak 50%. 50% kira-kira sudah ada yang karena agama Kristen di Indonesia minoritas dan mayoritas kan Islam. Namanya yang menjadi apa kita kan itu Islam. Kalau sesama Kristen lumayan cocok, tapi kadang-kadang juga kurang saling. Pada umumnya agama Katolik ini yang selalu berusaha untuk membawa damai. Banyak pertentangan, banyak ini kita tidak tahu. Jadi yang saya pikirkan agama Katolik dengan Kristen agak bisa sejalan. Nah, pendapat saya secara nyata kerukunan di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Nah, karena masyarakat itu kan pada dasarnya sangat menyukai perdamaian ya, dan juga masyarakat itu punya modal sosial gotong royong yang kuat. Nah, untuk nilai saya berikan 75. Kenapa 75? Karena kita masih sering melihat adanya kayak gesekan intoleransi di media sosial, terus politisasi agama saat mau pemilu, kemudian kasus pelarangan ibadah yang terjadi di beberapa tempat. Nah, sebenarnya pondasi kita itu sudah aman, tapi masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Di agama Katolik kan dikatakan itu diajarkan supaya saling menghormati, saling menghargai, membawa damai kepada satu sama lain, ya kan? Seperti tadi ada narkoba di gereja kan, umat Katolik yang diajak berjualan, bawalah damai kepada usaha. Dalam ajaran Katolik, kami diajarkan kasih kepada sesama manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Ada ajaran kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kami diajarkan untuk menghormati, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dengan semua umat beragama lain. Gereja juga sering mengajak umat. Dalam ajaran Islam, kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah prinsip yang sangat mendasar. Hal ini diajarkan melalui konsep tasamuh atau toleransi dan ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sesama warga negara. Kebebasan berkeyakinan disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama, serta Surah Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu, untukku agamaku. Berbuat baik kepada non-muslim. Selama tidak ada konteks perang atau kezaliman, umat Islam diperintahkan untuk tetap berbuat baik, adil, dan menjaga hubungan kemanusiaan yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Nah, kalau dalam ajaran agama saya sendiri, yaitu Kristen, kerukunan itu adalah perintah iman yang harus wajib dilakukan gitu melalui hukum kasih, yaitu mengasihi manusia tanpa memandang latar belakangnya, yang dimana itu Yesus mengajarkan umatnya menjadi pembawa damai dan mengilustrasikannya pada kisah orang Samaria yang murah hati, di mana aksi menolong orang lain didasarkan pada rasa kemanusiaan yang murni, bukan karena kesamaan agama. Kalau di kami, di Kristen itu mengasihi sesama berarti peduli pada kesejahteraan lingkungan tempat kita tinggal bersama orang lainnya gitu.
Menurut saya, kuncinya ada 3, saling menghargai, komunikasi, dan kerjasama. Pertama, hargai perbedaan keyakinan. Jangan memaksakan kehendak. Yang kedua, sering ngobrol dan silaturahmi antar tetangga beda agama, biar gak ada prasangka. Ketiga, bikin kegiatan bareng kayak kerja bakti, bazar, atau bakti sosial. Kalau udah sering ketemu dan kerja bareng, rasa persaudaraan itu muncul sendiri. Ciptakan lingkungan agama yang harmonis ya. Menurut saya itu yang paling penting, saling menghargai. Saling menghargai, menjaga ucapan, lalu tidak membahas perbedaan agama. Karena kan kalau kita membahas agama itu kan bisa ada yang tersinggung gitu kan. Itu kita hindari sih. Kalau ada kegiatan di lingkungan sebaiknya kita ikutin nggak sih? Semua ikut bekerja sama gitu. Komunikasi dan silaturahmi, mengadakan forum dialog warga secara rutin, bukan hanya saat ada masalah, tetapi sebagai ajang kumpul santai atau seperti kerja bakti atau perayaan HUT RI, fokus pada persamaan bukan perbedaan. Menyadari bahwa kita semua punya kebutuhan dasar yang sama, lingkungan yang aman, bersih, dan anak-anak yang tumbuh dengan baik. Fokuslah pada isu sosial ini. Menghindari prasangka atau stereotip, tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks atau sentimen negatif yang beredar di media sosial. Saling mengklarifikasi atau tabayun jika ada kesalahpahaman antar tetangga. Nah, menurut pendapat saya sendiri, kita itu bisa menjaga kerukunan dengan cara mulai dari menjaga handphone kita sendiri. Seperti kita itu tidak langsung percaya dan ikut memberitakan berita yang menjelek-jelekkan agama lain gitu. Kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Terus lebih indah lagi kalau kita kita saling menjaga gitu dengan misalnya ikut membantu menertibkan parkiran saat umat agama lain sedang lagi ada perayaan hari raya gitu. 4. Cara setiap umat menjaga kerukunan di tingkat dunia. Di level global, setiap umat beragama harus mengedepankan etika kemanusiaan global, menolak ekstremisme. Setiap pemeluk agama harus berani bersuara menolak segala bentuk radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Agama harus dikembalikan pada fungsinya sebagai sumber kedamaian atau rahmat, kolaborasi kemanusiaan, bersatu pada lintas agama untuk mengatasi masalah global yang nyata seperti kemiskinan, perubahan iklim, kelaparan, dan bantuan bencana alam. Saat membantu sesama manusia, latar belakang agama seharusnya tidak lagi menjadi pembatas. Setiap umat harus jadi pribadi yang toleran. Jangan gampang terprovokasi berita hoax yang memecah belah. Fokus ke persamaan kita sebagai manusia, bukan perbedaan keyakinan. Kalau ada yang beda pendapat, selesaikan dengan dialog baik-baik, bukan kekerasan. Intinya, perbedaan agama itu wajar, tapi tujuan hidup rukun itu sama. Yang lain coba berjalan sejajar, karena di kita ada KWI, ada PGI, Persatuan, nah mengadakan itu. Jadi mereka itu bertemu para pemimpin coba membahas, melihat bagaimana situasi dan bagaimana kita harus berpindah. Kau perhatikan itu kan gereja kita, gereja Katolik Protestan atau politik. Saling mengucapkan mereka yang saling berkomunikasi yang rapat, berdialog, ini bagaimana mencari jalan supaya terjadi perdamaian dalam baku hantam bersama agama Kristen. Yang kita cari yang kita puji saat Kita harus bersikap adil kepada agama manapun, melindungi kebebasan beribadahnya, dan cepat menyelesaikan keadaan kalau ada konflik. Dan menurut saya selain itu pemerintah juga harus sering mengadakan kegiatan yang mempererat hubungan antar beragama gitu sih.
Terima kasih Kak untuk waktu dan kesempatannya telah memberikan pendapat dan pandangan bagaimana kerukunan umat beragama yang telah terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih Kak. Terima kasih. Peran dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memegang peranan krusial sebagai fasilitator dan penegak hukum yang adil. Peran idealnya meliputi ketegasan hukum atau adil dan tidak tebang pilih. Pemerintah harus menindak tegas siapapun dari kelompok manapun yang melakukan tindakan intoleran, perusakan tempat ibadah, atau penyebaran ujaran kebencian. Kebijakan yang inklusif memastikan semua regulasi pendirian tempat ibadah dan pelayanan hak sipil atau seperti kolom agama di KTP atau pencatatan pernikahan berjalan mudah dan setara untuk seluruh agama resmi maupun aliran kepercayaan. Penguatan moderasi beragama memasukkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan sejarah keberagaman Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan informal sejak usia dini, serta memaksimalkan fungsi FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di setiap daerah.